Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Yu pada diskusi pragmatik dengan tema konteks dan situasi tutur. Nah, bicara konteks dan situasi tutur itu sesuatu hal yang saling beririsan, karena kadangkala ketika kita bicara konteks kita akan menyangkut situasi tutur, dan sebaliknya ketika kita bicara situasi tutur kadangkala kita akan menghubungkannya dengan konteks. Tapi ini sesuatu hal yang berbeda, sehingga kita harus pahami ada perbedaan mendasar yang harus kita lihat supaya kita tidak bingung sebenarnya apa itu konteks, apa itu situasi tutur, dan bagaimana penempatannya. Di sini saya coba munculkan dulu definisi yang sifatnya umum untuk bisa membedakan antara konteks dan situasi tutur. Jadi kalau konteks adalah sesuatu hal yang menjadi sarana pemerjelas suatu maksud atau suatu maksud tuturan. Jadi ini adalah hal yang mengiringi, sedangkan situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Jadi penyebabnya, jadi yang mengiringi atau memperjelas maksud dan yang menyebabkan tuturan itu muncul. Itu konsep dasar perbedaan antara konteks dan situasi tutur. Nah, di sisi lain kita coba gali lebih dalam mengenai konteks terlebih dahulu. Konteks itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konteks, dan yang kedua adalah konteks itu sendiri. Ini dalam konteks dalam pembahasan tuturan. Maka konteks itu adalah konteks yang berupa bagian ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud. Ya, jadi ekspresi yang mendukung maksud atau kejelasan maksud. Sedangkan konteks adalah konteks yang berupa situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Jadi kalau ada orang berbicara, kemudian dia marah, kemudian sambil tersenyum, itu ada hal yang kemudian harus kita cermati bahwa apakah dia benar-benar marah? Jangan-jangan dia bercanda dengan marahnya. Atau setelah dia marah, kemudian dia tertawa. Apakah kemudian kemarahannya hanya untuk bercanda? Artinya ini konteks. Jadi ekspresinya itu akan mempengaruhi maksud. Ekspresinya akan mempengaruhi maksud, dan ekspresi itu bisa muncul sebelum tuturan atau setelah tuturan. Nanti Anda perhatikan ketika orang berbicara, di situ akan ada gestur atau kemudian mimik wajah dan sebagainya. Itu adalah konteks yang akan mempengaruhi maksud, dan Anda bisa menerka bahwa maksud orang ini apa? Apakah dia menginginkan sesuai dengan apa yang diucapkan atau kemudian ada maksud lain. Sedangkan konteks tadi ya berhubungan dengan kejadiannya, yang nanti akan kita bahas pada poin berikutnya. Nah, di poin berikutnya disinilah ada jenis konteks yang disampaikan oleh Helms dan Brown. Di sini ada 8 hal ya yang berhubungan dengan konteks. Yang pertama adalah latar. Jadi ketika kita bicara konteks, itu salah satunya adalah bicara latar. Karena kalau ada orang mengucapkan sesuatu ketika berada di waktu dan tempat yang berbeda, bisa jadi memiliki maksud yang berbeda. Maka latar yang berupa setting, waktu, tempat itu berpengaruh dengan maksud sebuah tuturan. Jadi tidak bisa orang mengatakan bahwa pernyataan sama di satu tempat dan tempat yang lain itu sama, bisa jadi beda. Ini berhubungan dengan tempat, kemudian waktu. Kemudian yang kedua adalah penutur dan mitra tutur atau peserta. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa waktunya berbeda, bisa jadi maksudnya berbeda. Kemudian tempatnya berbeda, bisa jadi memiliki maksud yang berbeda. Nah, sekarang penuturnya berbeda juga akan
memiliki maksud yang berbeda. Penutur dan mitra tuturnya berbeda, maksud berbeda. Misal begini, ketika saya berbicara dengan orang yang akrab dengan saya, mungkin akan ditelaah atau kemudian diterima dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang yang kemudian tidak akrab dengan saya. Artinya ketika saya berbicara dengan mitra tutur tertentu, bisa dia akan lebih memiliki maksud berbeda ketika saya menyampaikan dengan orang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tujuan, hasil, atau topik tuturan, atau lebih fokus kepada hasil tuturan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu akan berpengaruh dengan maksudnya. Yang keempat adalah amanat, pesan. Ini sudah pasti bahwa ketika memiliki pesan tertentu pasti akan memiliki maksud tertentu. Yang kelima, cara. Ketika kita menyampaikan dengan cara halus, ketika menyampaikan dengan cara yang cepat, itu akan mempengaruhi pemahaman orang terhadap apa yang kita tuturkan, sehingga pastinya kita akan menggunakan konteks, yaitu berupa cara dalam menyampaikan sesuatu pada orang lain. Yang keenam adalah sarana, saluran atau media, instrumen yang digunakan, apakah langsung atau tidak langsung. Maksudnya begini, kalau saya menyampaikan ucapan secara langsung kepada mitra tutur, begitu mungkin akan diterima dengan baik. Tapi bisa jadi saya memiliki perantara, saya menyampaikan suatu dengan misal saya melalui telepon, melalui WA, itu sudah ada perantaranya, walaupun kecil ya, walaupun sama-sama berbicara tapi sudah perantara. Kalau misal saya secara langsung, bisa jadi saya melihat wajahnya, dia melihat wajah saya dan memiliki tafsiran yang jelas. Tapi kalau lewat telepon, bisa jadi saya mengekspresikannya berlebihan atau kemudian berpura-pura. Misal saya WA atau kemudian memberikan pesan. Pesannya mungkin sederhana, tapi kalau kemudian orang yang sedang menerima itu sedang dalam kondisi yang mungkin emosi, akan ditangkap berbeda. Misal begini, kamu di mana? Saya WA dengan suasana hati senang. Kamu di mana? Tapi bisa jadi diterima kamu di mana. Itu karena saluran, sehingga pasti akan memiliki tafsiran atau maksud yang berbeda. Yang ketujuh adalah norma, bahwa ketika kita bercakap-cakap pasti ada perilaku yang dijadikan acuan sehingga memiliki maksud yang berbeda. Dan yang kedelapan adalah jenis atau genre, berupa kategori atau bentuk, kategori bentuk atau ragam bahasa. Jadi ragam bahasa, dialek juga akan mempengaruhi maksud dari sebuah tuturan, karena ini adalah bagian dari konteks. Nah, berikutnya ini penjelasan yang tadi. Kemudian yang berikutnya adalah situasi tutur. Situasi tutur itu kita sebut sebagai sebab, kemudian tuturan itu sebagai akibat. Maka tadi penjelasan tadi bahwa situasi tutur adalah hal yang menyebabkan sebuah tuturan itu terjadi. Nah, artinya tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Kamu menyampaikan A, pasti ada penyebabnya. Kamu marah, mengumpat, pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab itulah disebut dengan situasi tutur. Kemudian, maksud tujuan sebenarnya hanya dapat diidentifikasi melalui situasi tutur yang mendukungnya. Jadi, kita tidak bisa menafsirkan sebuah tuturan itu A ketika kita tidak tahu penyebabnya apa. Kita tidak bisa menerjemahkan bahwa dia marah-marah, dia orangnya pemarah. Belum tentu, jangan-jangan dia marah-marah karena ada penyebab yang membuat dia marah. Sama halnya ketika kita berada di suatu tempat, tiba-tiba kita melihat ada orang tua memukul anaknya. Kemudian kita mengatakan, wah, orang tua itu melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata setelah diselidiki, orang tua itu memukul anaknya karena anaknya melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yaitu mencuri. Nah, akhirnya untuk pembelajaran dipukul. Tapi kalau kita tidak tahu penyebab kenapa orang tua itu dipukul, maka pasti akan terjadi tafsiran yang berbeda, maka akan terjadi salah paham.
Kebanyakan orang salah paham, salah satunya mungkin tidak tahu kenapa tuturan itu diucapkan, kenapa suatu kejadian itu muncul. Komponen situasi tutur menjadi kriteria penting dalam menentukan maksud suatu tuturan. Nah, komponennya apa saja? Kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Nah, di sini ada aspek atau komponen situasi tutur menurut Leach. Jadi ada 5. Yang pertama adalah penutur dan mitra tutur. Jadi kalau penyebab sebuah tuturan itu pasti terjadi, salah satunya adalah penutur dan mitra tutur. Kalau Anda sebagai mahasiswa mengucapkan kata-kata atau informasi yang sama dengan teman mahasiswa Anda, pasti akan berbeda dengan dosen Anda. Sama-sama informasinya, tapi karena berbeda penutur atau mitra tuturnya, akan pengucapannya berbeda. Maka inilah salah satu komponen situasi tutur. Yang kedua, konteks tuturan. Tadi berarti mengacu pada hal yang pertama. Maka tadi saya sebutkan ada irisannya. Yang ketiga, tujuan tuturan. Jadi sejak awal kita tahu bahwa ketika bertutur pasti punya tujuan, dan itu penting untuk mengetahui situasi tutur. Kemudian yang keempat adalah tindak tutur sebagai tindakan atau aktivitas. Ini tindak tutur sebagai tindakan atau aktivitas. Bahwa ketika kita mengumpat mungkin terjadi karena adanya sindiran. Ketika kita marah mungkin terjadi karena ada bulian. Bulian ini maksudnya membuli dengan kata-kata, karena ada bulian itu kemudian akhirnya memunculkan tindak tutur yang berupa aktivitas, yaitu disebut dengan kemarahan. Kemarahan akhirnya memunculkan tindak tutur, yaitu pembelaan diri. Nah, disinilah kemudian kita pasti tahu bahwa ada yang namanya tuturan sebagai sebuah tindakan. Ada memaki, kemudian membela diri, itu kan tuturan, membela diri dalam ucapannya. Kemudian berdebat, kemudian menyampaikan pendapat, itu kan juga tuturan. Artinya itu tuturan-tuturan yang berbentuk aktivitas. Kemudian yang kelima adalah tuturan sebagai produk tindak verbal. Ini penguatan dari yang sebelumnya bahwa tuturan itu bukan hanya sebagai tindakan tapi juga sebagai tindakan verbal atau ucapan. Nah, kelima ini adalah komponen situasi tutur yang kita pahami atau yang kita coba pahami supaya kita tahu bahwa ketika kita menuturkan sesuatu pasti ada penyebab, dan penyebab itu berhubungan dengan 5 aspek atau komponen tersebut. Itu gambaran umum mengenai tindak tutur dan situasi tutur. Paling tidak bisa dibedakan dan nanti bisa dikembangkan untuk bisa menganalisis. Karena ketika menganalisis pragmatik, Anda harus paham dulu konteksnya apa dan situasi tuturnya apa. Sebelum misal Anda bicara tindak tutur atau yang lainnya, ini dulu. Karena apa? Kalau ini belum paham, saya meyakini bahwa ada hal lain yang ketika analisis itu kurang, karena kekurangan pemahaman mengenai konteks dan situasi tutur. Itu gambaran umumnya, dan nanti kita gali lagi komponen yang lain, termasuk komponen tindak tutur, dieksis, dan prinsip percakapan begitu, yang nantinya akan membuat analisis pragmatik semakin kuat begitu ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.